Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Arsyaki Dewayardani, NPM 233111060. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengolah dalam lingkungan bisnis global. Saya akan mengulas kembali materi yang sudah diberikan dosen mengaku saya, yaitu Miss Valentina. Dunia yang tidak mengenal batas, terdapat 4 tahap, yaitu tahap domestik, tahap internasional, tahap multinasional, serta tahap global. Apa sih tahap domestik? Itu berorientasi domestik, keterlibatan awal di luar negeri, dan kepekaan budaya tidak begitu penting. Tahap internasional yaitu berorientasi ekspor dan multi domestik, menepati posisi kompetitif. Kepekaan budaya merupakan hal yang sangat penting. Serta multinasional yaitu berorientasi multinasional, menempati tahap perkembangan ledaknya bisnis internasional. Kepekaan budaya merupakan hal yang cukup penting. Sedangkan yang di tahap global berorientasi pada pasar global, menempati tahap perkembangan global. Kepekaan budaya merupakan hal yang sangat penting. Serta yaitu kita lanjut lagi, memulai bekerja secara internasional. Ada beberapa bagi organisasi untuk memasuki kancah internasional. Salah satunya adalah dengan mencari sumber daya bahan baku yang lebih murah di luar negeri, yang disebut dengan offshoring atau outsourcing global. Berikut adalah strategi memasuki pasar yang banyak dilakukan oleh perusahaan dan memasuki pasar luar negeri, yaitu ekspor. Ekspor adalah sebuah strategi memasuki pasar asing yang dilakukan oleh organisasi dengan cara mempertahankan fasilitas produksi di dalam negeri dan menjual ke luar negeri, yaitu barter produk dengan produk dan bukan dengan mata uang. Yang kedua, sourcing global atau offshoring. Offshoring merupakan pembagian tenaga kerja secara internasional sehingga aktivitas pekerjaan dapat dilakukan di negara-negara dengan sumber tenaga kerja dan pasokan termurah. Yang selanjutnya yaitu lingkungan bisnis internasional. Merupakan manajemen operasi bisnis yang dilakukan lebih dari satu negara. Tugas-tugas mendasar manajemen bisnis termasuk pendanaan, produksi, serta distribusi barang dan jasa tidak banyak berubah ketika suatu perusahaan melakukan transaksi bisnis di tingkat internasional. Ada beberapa faktor, yaitu ekonomi, sosial budaya, serta hukum. Selanjutnya yaitu lingkungan ekonomi. Kondisi ekonomi di negara tempat organisasi internasional beroperasi terdiri atas beberapa faktor, yaitu pembangunan ekonomi, faktor sumber daya, produk, serta nilai tukar yang akan dibahas. Juga ada inflasi, tingkat suku bangsa, serta pertumbuhan ekonomi. Perkembangan ekonomi di berbagai negara dapat dikategorikan menjadi negara maju dan negara berkembang. Kriteria ini didasarkan pada pendapatan per kapita yang dihasilkan dari produksi barang atau jasa suatu negara dibagi dengan jumlah penduduk. Yang kedua, pasar sumber daya dan produk. Ketika menjalankan bisnis di negara lain, para manajer harus mengevaluasi tuntutan pasar akan produk mereka. Jika tuntutannya tinggi, mereka dapat memutuskan untuk mengekspor produk mereka ke negara tersebut. Nah, yaitu kita lanjut lagi, lingkungan politik hukum. Yang pertama, risiko politik atau political risk adalah risiko kehilangan aset, daya untung, atau kontrol manajemen karena peraturan atau tindakan politik dari pemerintahan tuan rumah. Yang kedua, ketidakstabilitas politik atau political instability adalah mencakup kerusuhan, revolusi, kekacauan sipil, atau peralihan kekuasaan yang sering terjadi. Yang keenam, lingkungan sosial budaya, itu pertama nilai-nilai sosial, dimensi nilai obstinate
Dalam sebuah penelitian yang melibatkan 116.500 karyawan IBM di 40 negara, Growth of Standard mengidentifikasi 4 dimensi sistem nilai nasional yang mempengaruhi hubungan kerja organisasi dan pegawai, yaitu jarak kekuasaan, tingkat penghindaran kekuasaan, individualisme, dan kolektivisme. Perbedaan komunikasi. Kebudayaan berkonteks tinggi masyarakat peka terhadap situasi di sekeliling pertukaran sosial. Mereka berkomunikasi terutama untuk membangun hubungan sosial, makna lebih diperoleh dari konteks, setting, status, dan perilaku nonverbal. Daripada kata-kata eksplisit, hubungan dan kepercayaan lebih penting daripada bisnis, serta kesejahteraan dan harmoni kelompok sangat diutamakan. Yang ketiga, karakteristik budaya lainnya, itu bahasa, agama, organisasi sosial. Yang terakhir, mengelola lingkungan internasional. Yang pertama, membangun kecerdasan budaya, kultural intelligence, adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan daya pikir, yaitu meliputi aspek kognitif, aspek emosional, aspek fisik. Yang kedua, melakukan pengolahan lintas budaya. Di samping mengembangkan kecerdasan budaya, para manajer dapat mempersiapkan diri untuk bekerja di kancah internasional, tersebut. Berikut adalah gaya manajemen yang harus dimiliki manajer yang bekerja secara global, yaitu memimpin, mengambil keputusan, serta memotivasi. Nah, dari materi tersebut, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye.